Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca syarah dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan syarah Mujazul Kalam ala Umdatul Ahkam karya Dr. Mansur As-Sa'ub hafizahullahu taala. Kita mulai dari halaman 9. Kitabut Taharah. Qala al-musannifu hafizahullahu taala wa qala al-musannifu rahimahullahu taala Kitabut Taharah. Kitab Taharah. Ya, kita lihat di catatan kaki dari Dr. Mansur, beliau menjelaskan makna dari taharah, ya, at-taharatu fil lughah an-nadhafatu wan-nazahatu 'anil aqdhari hissiyatan kanat aw ma'nawiyah. Jadi makna taharah dari segi bahasa adalah kebersihan dan juga kesucian dari kotoran-kotoran. Ya, baik secara fisik hissiyah atau secara non fisik, ya, ma'nawiyah. Kemudian secara istilah syar'i, ya, at-taharah maknanya adalah ada dua kata beliau di sini. Yang pertama taharatun ma'nawiyah, ya. Wa hiya taharatul qalbi minasyirki wa sairi amradil qulub. Taharah ma'nawiyah tadi ya, kesucian dari kotoran ya. Maksudnya adalah taharatul qalbi ya, sucinya hati minasyirki dari kesyirikan wa sairi amradil qulub dan dari kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit hati lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas." Dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya ya orang-orang musyrik itu najis." Ya, maksudnya adalah ya, hatinya kotor. Ya, hatinya kotor ya oleh kesyirikan. Ya, jadi bukan fisiknya, tapi hatinya yang dipenuhi oleh kotoran kesyirikan dan juga penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian yang kedua adalah taharatun hissiyah, ya. Kebersihan atau kesucian secara hissi, ya, secara fisik. Wahiyal muradatu huna. Dan ini yang dimaksudkan ya, oleh penulis di sini. Apa itu? Wahya irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nah wa zawalul khabath. Ya. Terangkatnya hadas, kotoran, wa ma fi ma'nah, dan yang semisalnya, wa zawalul khabath, dan hilangnya kotoran. Ya, jadi suci dari hadas, najis, ya, ini maksud dari taharah dalam kitab ini atau dalam bab ini ya, yaitu taharatun hissiyah, taharah yang secara fisik. Baik, kita langsung masuk ke hadisnya. Beliau rahimahullah menukil ya, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya setiap amalan itu hanya bergantung pada niat. Ya, wa fi riwayatin binniyat, dan di riwayat yang lain dengan lafadz jamak. Ya, sungguhnya setiap amalan hanya bergantung dengan niat-niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang
hanya akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya barang siapa yang berhijrah ikhlas ya untuk Allah dan Rasulnya, maka balasannya ya, juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebaliknya barang siapa yang hijrahnya untuk dunia ya untuk tujuan dunia yang ingin ia dapatkan atau untuk tujuan mendapatkan seorang wanita untuk dia nikahi, maka balasannya pun ya hijrahnya pun ya kepada ya apa yang dia niatkan tadi ya berupa dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita lanjut ke asyarh di sini penjelasan yang disampaikan oleh penulis Dr. Mansur. Apa kata beliau? Hadzal haditsu aslun 'indal ulama'i fi babin niyyah. Hadis ini adalah fondasi atau dasar ya dalam bab niat ya, di kalangan para ulama. Ya, jadi para ulama menyebutkan hadis ini di awal kitab-kitab mereka ya sebagai dasar, sebagai fondasi ya dalam pembahasan niat. Wa yabda'una bihi qabla ghairihi. Nah, mereka memulai dengan hadis ini ya sebelum hadis-hadis lainnya. Wa qad saddara al-Bukhari bihi kitabahu. Ya, contohnya diantaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari yang memulai kitab sahihnya dengan hadis ini. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi. Law sannaftu ya al-abwaba la ja'altu haditha Umar fil a'mali bin niyati fi kulli bab. Kata Abdurrahman bin Mahdi, ya. Kalau seandainya aku menulis ya atau menyusun bab-bab ya, maka pasti akan aku jadikan hadis Umar ini, hadis tentang niat ini ya, fil amali bin niat, tentang beramal harus dilandaskan niat ini, akan aku jadikan hadis ini atau akan aku letakkan pada setiap bab ya. Wa huwa ahadul ahaditsil lati yaduru 'alaiha ad-din. Dan hadis ini juga salah satu di antara hadis-hadis yang merupakan porosnya Islam, ya, landasannya Islam. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, hadzal haditsu thulutsul ilm. Hadis ini, hadis tentang niat adalah sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh. Dan hadis ini masuk ke dalam ya 70 bab fikih, kata beliau. وقال الإمام البخاري ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. Kata Imam Al-Bukhari, ya, tidak ada kabar-kabar dari Nabi ya berupa hadis ya yang lebih mencakup ya, yang lebih kaya akan faedah, yang lebih banyak faedahnya ya daripada hadis ini. Ya, jadi menurut Imam Bukhari, hadis ini adalah hadis yang diantara sekian ribu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini adalah hadis yang paling mencakup, yang paling berfaedah, yang paling banyak faedahnya. Kemudian, waqad afadal haditsu. Kemudian beliau menyebutkan faedah dari hadis niat ini, hadis Umar. Ya, yang pertama,
Ya, faedah yang pertama adalah ahammiyata amrin niyah. Ya. Ya, faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis tadi adalah ya bahwa niat itu perkara yang sangat penting. Ya, bahkan paling penting. Wa annal mar'a la budda an yakuna lahu fi kulli amalin niyatun salihah. Dan bahwasanya ya, bagi setiap muslim, bagi setiap orang ya harus ya ketika dia beramal, melakukan suatu amalan harus dilandasi dengan niat yang salihah, niat yang benar. Ya, wal maqsudu minan niyyati amron. Dan maksud atau tujuan dari niat ada dua macam. Ya, ini maksudnya adalah fungsi niat ya. Fungsi niat itu ada dua, kata beliau di sini. Ada dua fungsi utama niat. Yang pertama, tamyizul amal. Yang pertama, tamyizul amal. Membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Fabiniyati, ya, fabinniyati yumayyizul muslimu al-ibadati minal adati. Ya, seorang muslim ya bisa membedakan antara ibadah dengan adah, antara ibadah dengan kebiasaan, ya dengan niat. Ya. Faqad yamtani'u 'anil akli. Ya, maka terkadang seorang itu ya tidak makan. Wa yakunu dzalika imsakan li ajli himyati 'anil ta'am, fala yakunu hadza ibadatan. Ya. Maka bisa jadi kemungkinan yang pertama seorang itu menahan makan karena dia niatnya apa namanya? Diet ya, untuk tujuan kesehatan. Maka perbuatannya dia ini, amalnya dia ini berupa nahan makan dan minum, ini bukan termasuk ibadah. Wa qad yakunu shauman lillah. Ya. Tapi bisa jadi yang kedua, ya orang yang kedua misal dia apa namanya, meniatkan puasa ya atau menahan makan ini ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Ya, fal awwalu la yu'jar. Maka yang pertama tadi tidak diberikan pahala. Li'anna amalahu nawabihi adah. Karena amalnya ya dia niatkan hanya untuk kesehatan ya atau untuk kebiasaan saja. Bi khilafis tsani, berbeda dengan yang kedua. Yang dia berniat menahan makan dan minum untuk berpuasa. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, waqad yaghtasilu li ajli tabarrud. Dan terkadang seorang itu mandi ya, mandi ya supaya ya dengan tujuan dengan niat untuk at-tabarrud. Ya, untuk supaya badannya segar. Waqad yakunu lis sholatil jum'ati masalan. Dan ya terkadang dia meniatkan untuk sholat Jum'ah ya. Maka beda antara mandi dengan niat hanya untuk supaya lebih segar badannya dengan mandi dengan niat untuk sholat Jumat ya, menjalankan sunnah sebelum sholat Jumat. Maka yang diberi pahala adalah yang mandi sholat Jumat, sedangkan mandi yang biasa tadi hanya untuk mendinginkan badan, maka itu tidak mendapat pahala. Wa yatamayazu al-amalani binniyah. Maka dengan hal tersebut ya, dua amalan ini bisa terbedakan ya dengan niat. Kemudian apa kata beliau? Wa yambaghi 'alal mar'i an yastashiba an-niyyata fi kulli ahwalihi. Al-ibadatu minha ya, al-ibadati minha wal 'adat. Fa innahu babun 'azimun min abwabil ajr. Ya. Maka kata beliau, maka sudah maka hendaknya bagi seorang muslim untuk senantiasa ya menyertakan niat dalam setiap keadaan atau setiap perbuatannya. Ya. Hendaknya kita kalau mau berbuat, mau mengerjakan sesuatu, kita sertai dengan niat. Niat untuk kebaikan tentunya, niat untuk ibadah.
al-ibadati minha wal 'adat, baik yang berupa ibadah atau kebiasaan-kebiasaan. Ya, jadi dengan ini ketika kita senantiasa yastashiban niyah, senantiasa menyertakan niat, ya, men-set niat kita, maka yang bukan ibadah pun seperti kegiatan kebiasaan-kebiasaan tadi ya, seperti tidur, mandi, dan seterusnya, itu bisa jadi berpahala. Bisa jadi berpahala dengan apa? Dengan niat. Misal seorang tidur ya, dengan niat supaya dia bisa istirahat dan bisa kuat dalam menjalankan sholat tahajud misal, ya. Maka tidurnya ini menjadi berpahala karena sebab niat tadi. Inilah pentingnya niat, perkara yang sangat penting. Fa innahu babun 'azimun min abwabil ajr. Maka ya niat ini adalah memiliki kedudukan yang besar ya dalam berbagai macam pintu kebaikan. Kemudian kita lanjutkan, wa binniyati kadzalika tatamayyazul ibadatu ba'duha min ba'd. Fayumayyizul mar'u al-ibadati ya naflaha min fardiha wa yu'ayyinu ayya fardin wa ayya naflin qasada wa hakadha. Ini berarti fungsi niat yang kedua ya. Fungsi niat yang kedua yaitu membedakan ibadah-ibadah ya. Dengan niat dapat membedakan mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnah. Ya. Ya, jadi selain membedakan antara ibadah dengan adat tadi, atau kebiasaan, dengan niat juga membedakan ya ibadah yang secara zahirnya sama bisa dibedakan ya. Ini ibadah wajib atau ini ibadah sunnah. Misal di sini beliau menunjukkan falau shalla raka'ataini fa bin niyyati yuhaddid hal hiya salatul fajri aw sunnati ya ar-ratibah aw tahiyatul masjid. Ya, atau hal hiya salatul fajri ya aw sunnati ar-ratibah aw tahiyatul masjid. Misal seorang sholat 2 rakaat, ya maka dengan niat ya dia bisa membedakan ini sholat yang dilakukan tuh sholat fajar, sholat subuh, atau sholat sunnah rawatib, atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Baik, ini fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga berarti ini ya, tamyizul maqsudi minal amal. Ya, fungsi yang ketiga adalah membedakan tujuan ya dari amal, dari perbuatan. Dengan niat kita bisa membedakan ya tujuan kita melakukan sesuatu. Bi an yakunal amalu lillah la li ahadin siwa. Ya, yaitu agar amalan itu dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk yang lainnya. Ya. Jadi fungsi yang ketiga adalah kita bisa ya membedakan ya tujuan kita melakukan suatu amalan atau perbuatan. Wa afadal haditsu aidan, dan faedah yang lain dari hadis ini, hadis Umar, kata beliau adalah at-ta'kidu ala ahammiyatil ikhlas lillahi fil a'mal. Ya, penegasan pentingnya ikhlas. Ya, memurnikan ibadah, memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya ikhlas. Wa khuturatur riya, ya atau wa khuturatir riya, dan menegaskan ya bahayanya riya. Wa annahu idza dakhala 'ala al-'amali shalihi abtalahu fa sahibuhu athimun. Dan bahwasanya riya ini jika masuk ke suatu amalan, maka riya ini akan membatalkan amalan tersebut. Dan pelaku riya tadi berdosa limura'atihi, karena dia melakukan ibadah, melakukan amal soleh ya limura'ah, supaya dilihat manusia ya, supaya dilihat oleh orang lain.
Dan dalam hadis qudsi, wa fil haditsil qudsi, annallaha yaqul, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirki." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ya. Allah tidak butuh sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan satu amalan, melakukan ibadah, ya, kemudian dia asyraka fihi, berbuat syirik pada ibadah tersebut. Ya, artinya dia meniatkan untuk Allah, ibadah ini untuk Allah, ya, dan juga ya untuk selain Allah. Ya, asyraka fihi ma'i ghairi, ya. Dia menyertakan ya yang lain selain Allah, ya bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ia menunjukkan ibadah tersebut. Maka taraktuhu wa syirkah. Maka kalau dia berbuat seperti itu, ya mempersembahkan ibadah kepada Allah namun juga kepada selainnya, ya. Tidak hanya kepada Allah saja, maka aku akan tinggalkan, kata Allah, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya tadi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian beliau menutup, wa min huna wajaba 'alal insani muraja'atu niyyatihi ma baina fainatin wa ukhra, hal hiya lillahi aw li ghairihi subhanah. Oleh karena itu, ya, bagi seorang insan, bagi seorang manusia, bagi seorang muslim hendaknya atau wajib ya baginya untuk senantiasa mengevaluasi niatnya. Ya, untuk senantiasa mengevaluasi niatnya. Ya, ma baina fainatin wa ukhra. Ya, dari waktu ke waktu. Hal hiya lillahi aw li ghairihi subhanah. Apakah niat itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk selainnya? Wan niyatu amalun qalbi. Kemudian beliau menambahkan, dan niat adalah sebuah amalan hati. La yatalaffadhu biha. Maka tidak dilafatkan. Bal inna talaffudha biha bid'atun. Bahkan yang melafazkan niat itu adalah perkara baru dalam agama, bid'ah. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Hadis yang pertama, ya bisa disimpulkan hadis ini ya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, kemudian beliau menyampaikan bahwasanya ya atau inti dari hadis ini adalah pentingnya kita untuk melandasi setiap amalan dengan niat. Ya, amalan apapun itu, baik yang berupa ibadah maupun adah, baik yang berupa ibadah maupun kebiasaan-kebiasaan kita. Semua aktivitas kita, hendaknya kita landasi dengan niat. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Ya. Jadi, adanya satu amalan itu pasti dilandasi dengan niat. Ya. Maka kalau niat kita benar, maka hasilnya pun akan benar. Kalau niat kita jelek, maka kita akan mendapatkan dosa. Ya. Kemudian fungsi dari niat ada 3 yang tadi kita sudah sampaikan, penulis di sini ya. Yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan adat. Kemudian yang kedua, ya, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ibadah tersebut wajib atau sunnah, ya, bisa dibedakan dengan niat. Kemudian yang ketiga, ya, fungsi dari niat adalah untuk membedakan tujuan kita dalam mengarahkan ibadah tersebut. Apakah ibadah ini atau amalan ini kita tujukan untuk Allah atau untuk selain Allah. Ya. Kemudian beliau menambahkan faedah bahwasanya pentingnya atau penegasannya, pentingnya untuk ikhlas. Ya, dalam beramal dan ya beliau menegaskan tentang bahayanya
riya atau bahaya syirik, yaitu kita menyekutukan ibadah atau meniatkan ibadah untuk selain Allah, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.